Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan kami masih berbincang dengan pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho dan juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Saya ke Bang Boyamin. Bang, ini kalau kita lihat ya aliran uang ini kan sifatnya ke untuk menutupi kasus ini kalau dikatakan dari saksi ya. Menutupi kasus BTS 4G ini. Apakah memang sekarang ini di instansi lembaga ini masih trending ya untuk mafia hukum begitu, mafia kasus seperti ini? Dari riset Anda ya, gitu? Masih ada dan nampak kemudian yang nakal itu sebenarnya orang luar dengan mencatut orang dalam itu minimalnya. Tapi ada dugaan juga, bukan dalam kasus ini lah ya, ada juga bermain dengan oknum di dalam, itu sering kita dengar itu. Tapi ya kita kadang-kadang tidak ada bukti sehingga tidak bisa nuduh gitu. Tapi rasanya bahwa seperti kemarin KPK aja menangkap OTT ternyata berkembang jadi kepada Hakim Agung. Dan satu nyatakan bersalah, satu bebas. Tapi rangkaiannya kan ternyata ke sana. Bahkan untuk perkara itu menurut saya cuma 800 juta kok sampai level-level tingkat tertinggi begitu bisa tergoda ya. Itu ini prihatin saya kalau nilai, ya bukan soal besar kecilnya, tapi senilai segitu kok kurang apa lagi, mestinya Hakim Agung ini kan sudah menjadi dewa, sudah tidak butuh duniawi lagi, kan mestinya begitu. Tapi kok nyatanya masih tergoda, itu kan agak sedih saya. Dan itu gambaran memang tiada asap tiada api, penegak-penegak hukum lain yang nakal itu ya masih banyak gitu dalam level-level tertentu, dan ini sangat kita prihatin gitu. Dan inilah yang dalam konteks-konteks tertentu ya untungnya ini pada posisi BTS maupun yang di Kendari itu kemudian banyak ditangkap, dikejar untuk dengan kalimat menghalangi penyidikan. Ini sudah suatu yang baru. Karena kalau penegak hukum nanti tidak tegas itu, yang masih baik-baik itu, nanti ya dekadensi moral banyak yang akan terseret-seret itu yang mudah-mudahan ini sebagai ikhtiar untuk bersih-bersih bahwa ini mafia hukum semakin berkurang dengan proses-proses yang khususnya BTS ini orang-orang yang diduga menikmati dengan segala yang gamblang diberikan saksi tadi harus ada yang dikejar minimal separuh. Kalau ada 6 orang ya 3 orang lah yang harusnya mestinya diseret menghalangi penyidikan atau menikmati hasil kejahatan. Nah ini yang sebenarnya pada posisi ini kalau saya lebih Pak Prof. Hipnu itu tadi kan kemampuan, kalau saya kemauan. Kalau kemampuan, saya yakin mereka hebat, apalagi kejaksaan itu sekarang sudah diberi kewenangan penyadapan berdasarkan undang-undang yang terbaru nomor 11 tahun 2001. Kalau saya ikut dalam proses itu, saya pernah dimintai pendapat oleh DPR waktu pembahasan rancangan undang-undang itu. Nah, kalau kemampuan banyak yang bisa dilakukan untuk melakukan penyadapan, melakukan sedot rekaman segala macam, saya yakin gampang itu seperti cerita itu diberikan di Sentul atau di Jalan Denpasar, itu kan gampang seperti saya katakan CCTV-nya atau rangkaian komunikasinya. Gitu. Jadi soal lebih jauh lagi kalau saya boleh saya tajamkan teori Pak Hipnu tadi, pengertiannya mampu itu sudah ada Pak Hipnu, tapi maunya yang sekarang masih kita dorong terus itu. Kemauannya ini yang kadang-kadang sudah merasa puas, sudah mentersangkakan menteri dan sudah pada posisi ini banyak yang dibawa ke pengadilan. Iya, tapi tidak cukup begitu. Keadilan kan tidak boleh menyadarkan yang lain yang juga terlibat gitu. Apalagi ini bicara kerugian negara, kalau tidak diproses orang-orang yang menerima uang itu kan pengembalian kerugian negara jadi minimalis kan. Masih David. Baik, saya masih ke Bang Boyamin ya. Ini kan tadi Anda bilang soal kemauan gitu, kemauan untuk menindak dengan tegas. Tidak cukup puas dengan sampai di situ. Tetapi apakah Anda juga ada menduga untuk bahwa alirannya itu mengalir sampai jauh begitu ya? Artinya benar-benar merembes kemana-mana begitu sehingga akhirnya meredam kasus ini? Ya, paling tidak banyak yang orang setidaknya yang dari sektor yang harusnya ngawasi tapi tidak ngawasi. Yang gedung utara Kejaksaan Agung maupun gedung utara agak kanan tadi, itu kan banyak jaringan. Dan tanda kutip pasti akan mengerahkan banyak jaringannya untuk tidak merembet ke sana, karena kalau merembet nanti akan bisa merembet. Bisa jadi yang akan dibuka akan ngancam, kalau dibuka saya akan buka yang lain, buka-bukaan. Nah, sebenarnya kendalanya paling utama di situ, bahwa ini menjadi suatu jiwa korsa untuk saling menutupi dan saling melindungi, karena nanti bisa buka-bukaan, jadi bisa saling mengancam. Ini justru itulah kendala yang paling utama dari penegak hukum.
Nah, lain kepentingan itu orang yang menembak di atas kuda nyari keuntungan, aji mumpung, ketika ada orang ketakutan, bahkan dimintai uang sampai 75 miliar, 70 M, kayak barang gampang sekali gitu, minimal 15 M langsung mengalir, 28 M mengalir gitu. Jadi kayak barang murah aja ya, karena apa? Korupsinya di kasus proyek ini kan memang ugal-ugalan gitu. Proyek 10 triliun, kerugiannya sampai di angka 8 triliun. Iya, kan? Betul. Dan itu angkanya 70 M itu seperti gampang sekali. 40 M dikasih di parkiran. Bahkan saya kan pernah buka foto yang satu orang aja terdakwa itu mengirim uang pakai kardus, duitnya dolar, yang nerima malah pose selfie gitu kan, 2 kali gitu kan. Saya ungkap di MNC dan juga di tempat-tempat lain, itu saya bongkar itu duit dolarnya dibawa dengan kardus yang minuman, bekas minuman itu kan, di tata rapi. Lah, saya agak waktu itu jengkel karena apa? Kalau uang rupiah cuma tas kresek jelek gitu kan. Jadi kan kalau yang dolar disusun rapi dalam kardus, kardusnya baru gitu kan. Ketika dibuka cara nyusunnya rapi. Kalau yang duit rupiah itu cuma dilempar aja di tas kresek besar gitu. Jadi kurang ajar bener ini, udah nyuri uangnya rakyat negara gitu, menghina lagi. Ini memang keterlaluan. Oke, saya ke Prof Hipnu. Prof, Anda melihat ini para pelaku ini panik atau seperti bagaimana ya, Bang? Kemudian dengan mudahnya tadi mengumpulkan uang 70 M, 20, kemudian 40 M, lalu kemudian disebar-sebar begitu untuk menutupi kasus ini. Atau memang ini Anda melihat secara ininya ya, kebiasaannya dalam para pelaku pidana seperti ini, apakah mereka memang ada diperintah begitu, ada mastermind itu yang tadi saya katakan? Ya, jadi Mas David, dalam penegakan hukum itu kita harus lihat ekosistem. Dalam hal ekosistem ini kalau kita lihat, satu, tadi ada yang sampai pada DPR. Kedua, sampai pada BPK. Ekosistem yang harusnya melindungi, ekosistem yang harus mengawasi, tampaknya sudah masuk duluan. Ini saya kira korupsi ini sudah bukan korupsi yang manual, tradisional, tapi terintegrated terhadap dengan penegak hukum yang tadinya tertipa D tadi yang kaitannya dengan mengendalikan 27M, kemudian dengan badan pengawas yang tadinya larinya ke 40M. Ini suatu luar biasa. Artinya apa? Suatu proyek BTS ini diharapkan dalam suatu formal itu tersusun dengan baik karena sudah melibatkan dengan lembaga-lembaga yang ada. Kan itu. Tapi ternyata kan tidak. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini, penegakan yang hukum ini kami harapkan tidak hanya pada pelaku, tapi pada ekosistem yang mengitari, yang membidangi dalam hal suksesnya korupsi yang sekarang ini. Sehingga yang terjadi sekarang ini bukan hanya pada pelaku, tapi pengawas. Ingat Mas David, BPK berarti jeruk makan jeruk ini. Suatu luar biasa. DPR kalau mengalir, itu juga kaitannya juga suatu yang sangat luar biasa, yang harus mengawasi jalannya suatu proyek. Nah, hal seperti ini harus menjadikan titik tolak penegak hukum yang sekarang ini. Jadi jangan hanya pelaku IM, IW, itu jangan, itu kecil, itu hanya pelaku di lapangan. Tapi bagaimana skenario yang ada untuk meloloskan suatu korupsi yang begitu besar ini. Sehingga dalam seperti ini, modus suatu korupsi itu harus kita petakan. Gitu loh. Sehingga modus-modus yang sekarang ini menjadikan seperti dulu EKTP akan kelihatan. Ini jadi suatu yang sebenarnya bukan kemarin-kemarin, tapi sudah lama. Cuman sekarang pertanyaannya tadi, Mas Benyamin, mampu dan mau. Kenapa saya katakan tidak mampu? Di sana ada tembok besar, Mas Benyamin. Tembok besar ini bisa dibom atau tidak, kan itu loh. Lah kalau enggak, ya berarti tidak mampu. Mau, tapi tidak mampu. Jadi mampu dan mau itu bagian suatu kesatuan yang tidak dipisahkan karena ada suatu ekosistem yang lebih besar yang harus juga menjadikan suatu permasalahan tersendiri. Ini menarik Anda mengatakan ekosistem. Mungkin boleh jelaskan sedikit mengenai ekosistem yang Anda maksud ini? Ya, ekosistem itu kalau kita lihat dalam suatu pencegahan tindak pidana korupsi, itu yang mengitari. Kebetulan saya sebagai penyuluh anti korupsi mengitari. Kampus misalkan, Anda di kampus, bagaimana pengawasan kampus, bagaimana dikti, bagaimana kementerian, dan sebagainya. Maksudnya jadi jangan hanya kampusnya tok. Maksudnya ini lembaganya atau orang-orang di dalamnya? Lembaga. Yang kemudian bisa lembaga yang otomatis mengatasnamakan orangnya, Mas David. Itu sekarang bisa dipidana korupsi BTS. Bagaimana tadi mengendalikan terhadap penegak hukum 27M untuk ketahuan. Kemudian BPK itu sebagai pemeriksa keuangan. Terus yang kaitannya lari ke Senayan. Itu ekosistem. Jadi sekarang ini kalau kita lihat
teman-teman KPK pencegahan itu hanya pada titik orang, itu nggak ketemu. Tapi bagaimana membangun ekosistem itu merupakan satu kesatuan sebagai pencegahan tindak pidana korupsi. Kalau ini terkait dengan kejahatan korupsi, ekosistem itu ya diangkut semua. Seperti Mas Boyamin tadi, jadi jangan tebang pilih gitu. Ya, jadi yang maksud saya tanyakan adalah ekosistemnya ini atau lembaga-lembaga itu tadi itu bisa dipidana? Orangnya dong. Nah itu dia, orangnya. makanya tadi ya, kan Anda katakan orang yang ada pada ekosistem tadi. Baik. Ya, orang yang ada pada ekosistem tadi. Itu kan banyak loh ini, Prof Hipnu, banyak sekali loh. Iya. Ini harus dibersihin semuanya, gitu langsung nggak jalan pemerintahan. Ya konsekuensi Mas David, konsekuensi bersih-bersih kalau bahasanya Mas Boyamin gitu ya, pandang bulu apa terjadi. Gitu. Ini justru gini David. Kalau saya dengar dari orang dari dulu ya, dari pada saat saya di KPK juga, itu ini udah kayak bubur panas. Jadi sebenarnya semuanya ada di dalam ekosistem itu. Jadi bagaimana ini itu, hakim Pak Boyamin atau itu yang tahu ekosistem yang luas siapa itu? Boyamin harus gimana? Pak Boyamin gimana, Bang? Pak Ibnu, gini aja bahwa kita tetap semangati Kejaksaan Agung bahwa Anda akan makin berprestasi dan nilai Anda sudah 80 loh. Di atas 80, pertahankan itu dan naikkan. Bahwa KPK itu sekarang seperti ya anak pelonco lah di hadapan Kejaksaan Agung itu. Ya kita apresiasi, justru kita dorong. Nanti saya kirim STMJ lah, susu telur madu jahe untuk tambah berani. Dari kasus ini aja bisa menyabet berapa menteri nanti sebenarnya. Dan bisa jadi klaster pengawas, oknum BPK, oknum DPR yang harusnya ngawasi. DPR harusnya biasanya keras membentuk pansus, ini diam saja. Nah kan dugaan rakyat kan juga, oh jangan-jangan memang ini oknumnya ada yang bermain beneran kok, ternyata diam aja. Dan saya kirimi pernyataan formulir tidak menerima untuk seluruh anggota Komisi 1, nggak ada yang balik satupun gitu. Padahal sudah saya kasih materai dan saya kasih perangko, tapi sampai sekarang enggak. Meskipun saya tidak menuduh tidak balik berarti nerima, ya bukan begitu. Tapi sejaknya kan responsif, tinggal ngisi tanda tangan dikirimkan ke saya gitu kan, dan saya publikasikan, kan malah senang harusnya. Nah inilah yang kemudian klaster-klaster saya katakan, klaster proyek itu ada pengusaha dan penguasa, klaster Markus, klaster malah sekarang adalah dari harusnya pengawas jadi tidak mengawasi gitu. Nah ini yang banyak yang kemudian bicara sabetan begitu. Kejaksaan Agung ini momen ini betul-betul bisa akan makin hebat gitu. Bahasa saya ini wow luar biasa sebenarnya kalau ini betul-betul dimaksimalkan. Kejaksaan Agung makin dikenang prestasinya gitu David dan Pak Ibnu. Masih. Ya baik, Prof Hipnu, mungkin terakhir Prof. Ini kita masih bisa berharap nggak ini? Masih berharap, masih Mas. Makanya kita berikan dukungan penuh kepada teman-teman Kejaksaan Agung, penegak hukum yang lain, mari saling support. Sekarang kalau tidak seperti ini bagaimana? Apa kata dunia? Kan seperti itu Mas. Sehingga kita nggak perlu kecil, pasti bisa. Ini apalagi di era mau pemilu, jadi suatu yang tidak perlu diragukan. Kalau kita melihat negara-negara lain bisa, Indonesia tidak bisa. Kecil, bahasa Pak Boyamin kecil, semua bisa terjadi Mas. Tinggal mampu dan mau suatu kesatuan yang harus dilakukan. Gitu. Baik, semoga memang aparatur kita terus bisa tergerak hati nuraninya dan bekerja sesuai dengan panggilannya dan sumpahnya. Baik, terima kasih Prof Hipnu, pakar hukum pidana, dan juga Bang Boyamin Saiman, koordinator masyarakat anti korupsi, sudah berbagi bersama kami di Sido Prime. Selamat malam dan salam sehat selalu. Malam.